Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Tony, mahasiswa Universitas Terbuka Palangkaraya dengan NIM 0506999082. Hari ini saya akan mempraktekkan perintah command prompt atau yang sering kita sebut dengan CMD. Dan hari ini kita akan mempraktikkan sekitar 20 perintah yang ada di command prompt. Adapun langkah-langkah untuk membuka atau menjalankan aplikasi command prompt atau CMD bisa ikuti tutorial video berikut ini. Selamat menyaksikan. Baik, hari ini kita akan melanjutkan cara-cara menjalankan program CMD dan perintah-perintah yang ada di CMD. Adapun langkah pertama untuk membuka program CMD yaitu dengan diklik di tombol pencarian, kita ketik CMD, lalu akan muncul command prompt seperti ini. Lalu kita akan menjalankan perintah-perintah yang ada di CMD ini seperti yang ada tertulis di tugas 2 jaringan komputer hari ini. Kita akan mempraktikkan cara-cara menjalankan perintah tersebut. Salah satu perintah yang akan kita jalankan yaitu dengan perintah cd. Ke direktori dokumen. Ini akan tampil direktori dokumen yang ada di folder dokumen. Kemudian kalau kita mau beralih ke folder lain, kita bisa menggunakan cd homepad ini untuk kembali ke perintah awal. Kemudian kita ke direktori musik, cd spasi musik, maka kita sudah masuk ke direktori musik. Kemudian perintah selanjutnya kita akan menggunakan cls dan cls garis miring tanda tanya. CLS digunakan untuk singkatan dari clear screen, digunakan untuk membersihkan semua tulisan yang ada. Salah satu contoh penggunaan perintah CLS seperti ini, maka akan tulisan yang ada tadi akan hilang. Ini untuk menghapus tulisan-tulisan yang ada tadi, untuk menghapus screen tadi. Kemudian selanjutnya kita menggunakan perintah cls garing tanda tanya, dimana perintah ini untuk menampilkan bantuan untuk perintah cls. Kemudian kita gunakan perintah dir untuk melihat file-file atau direktori-direktori di komputer kita. Ini adalah hasil dari perintah dir garing dan tanda tanya. Kemudian kita clear menggunakan cls tadi, perintah cls.
Selanjutnya kita menggunakan ipconfig. Kita ketik ipconfig. Ini menampilkan informasi jaringan yang ada di komputer kita, dimana penyesuaian ini saya menggunakan kabel LAN Ethernet, kemudian WiFi. Di sini ada informasi mengenai IP address, subnet mesh, default gateway untuk adapter Ethernet saya. Dan di bawah ini ada IP address, subnet mesh, dan default gateway untuk jaringan WiFi saya. Kemudian kita akan coba ping nanti ke salah satu IP address yang ini. Tapi sebelum itu kita jalankan perintah selanjutnya, itu ipconfig -a. Oke. Config -a. Perintah ini memberikan info sama dengan perintah ipconfig, tapi ini lebih kompleks namun untuk memberikan informasi tambahan seperti pengaturan DNS dan lain sebagainya. Enter. Ini sebuah perintah untuk menampilkan semua yang ada di jaringan komputer kita, termasuk nama desktop, adapter internet atau WiFi kita, sampai ke Ethernet adapter untuk Bluetooth. Di sini menampilkan tanggal, IP address, subnet mask, dan lain sebagainya. Kemudian kita lanjut ke perintah selanjutnya, itu ipconfig garing tanda tanya. ipconfig garing tanda tanya. Perintah ini digunakan untuk menampilkan semua bantuan terkait penggunaan perintah ipconfig yang ada di komputer atau jaringan kita. Nah, ini ada tampil perintah dari ipconfig untuk sub perintah dari ipconfig tersebut, seperti renew, all, release, renew, plus, register DNS, display DNS, show class ID, sampai set class ID. Dan ini sebagai contoh untuk ipconfig-nya atau penerapan ipconfig. Selanjutnya kita akan menggunakan perintah berikutnya, yaitu ipconfig release, seperti yang tertulis di paduan tugas kita, tugas 2 jaringan komputer. Kita akan coba perintah ipconfig garing release. Perintah ipconfig garing release ini digunakan untuk melepas atau mereset semua settingan IP address. Dan apabila perintah ini dijalankan, maka
IP address yang ada di komputer kita akan menjadi kosong kalau kita jalankan. Tapi kita lewati, kita lanjutkan ke perintah ipconfig renew. ipconfig garing renew ini, perintah ini digunakan untuk menetapkan alamat IP address baru. Kita coba. Kebetulan saya tidak membuatnya dan dia hanya menampilkan IP address yang sudah ada. Ini IP address kita, jaringan lokal atau ethernet kita, kemudian IP address jaringan WiFi kita. Selanjutnya kita akan menggunakan perintah ipconfig DNS display DNS. Oke, config garing display. Perintah ini digunakan untuk menampilkan domain nama sistem atau nama sistem domain kita, termasuk localhost koneksi, untuk menampilkan DNS yang ada di komputer kita. Kita coba. Dari atas tadi kita lihat banyak sekali DNS saya yang saya pakai. Atau DNS aplikasi-aplikasi yang saya pakai di host seperti Wondershare, Cyberlink, sampai ke msfg.net. Ternyata masih ada sampai bawah, dan semua DNS yang ada ditampilkan sampai mshome.net. Ini untuk komputer saya. Kemudian perintah selanjutnya kita akan menggunakan ipconfig plus DNS, yang mana perintah ini digunakan untuk mengosongkan atau mereset DNS cache. Untuk mengosongkan DNS cache kita coba ketik ipconfig garing plus DNS. Perintahnya sudah sukses. Windows IP configuration successful plus DNS resolve cache. Artinya perintahnya sudah dilaksanakan. Kemudian perintah selanjutnya kita akan menggunakan ipconfig register DNS, yang mana perintah ini digunakan untuk mendaftar komputer kepada DNS server terdekat. Kita coba. Register DNS. Kebetulan saya tidak menjalankan register atau mendaftarkan baru DNS-nya. Untuk mempersingkat waktu, kita nanti lanjut ke tugas atau perintah lainnya, yaitu ping.
kita akan mencoba ping ke website google.com atau website lainnya. Nanti kita akan coba. Ping ini berfungsi untuk pengecekan koneksi ke sebuah komputer yang saling terhubung satu sama lain melalui jaringan komputer atau melalui jaringan. Baik, kita akan coba menggunakan perintah ping. Contoh ping www.google.com. Nah, ketika hasil dari ping www.google.com ini berjalan normal dan tidak ada kendala, semua diterima, dan dari empat perintah ini terkirim 4 dan kita menerima informasinya 4 juga, dan lossnya tidak ada. Kita coba ping ke alamat IP address kita tadi yang jaringan terhubung. Kita cek IP address kita dulu. Kita coba apakah bisa memping ke jaringan komputer kita. Kita coba ping. Nah, artinya jaringan kita atau alamat IP address kita berfungsi dengan baik dan hasilnya tidak ada loss. Kita kirim 4 dan diterima kita 4 juga. Ini menandakan bahwa jaringan kita berjalan dengan normal. Baik, kita lanjutkan ke perintah selanjutnya, yaitu netstart. Kita coba ketik perintah netstart. Perintah netstart ini digunakan untuk menampilkan informasi statistik koneksi yang ada di jaringan kita atau jaringan komputer yang sedang kita pakai. Kita cek, ini hasil dari perintah netstart yang sudah kita buat, dan kita nanti akan coba menggunakan perintah netstart strip A, yang mana ini akan menampilkan semua koneksi baik yang listening maupun yang tidak. Kita coba. Dan ini hasil dari netstart strip A tadi, yang mana kegunaannya untuk menampilkan semua koneksi yang baik, yang listening maupun yang tidak listening ataupun yang tidak, seperti ini. Nah, selanjutnya kita nanti akan ke perintah berikutnya, itu tracer, yang mana perintah tracer ini digunakan untuk
memberikan informasi dari rute yang dilewati oleh paket untuk mencapai tujuan. Tracer ini juga dilakukan dengan mengirim pesan Internet Control Message Protocol echo request ke tujuan dengan nilai time to live. Kita coba untuk perintah tracer. Ini adalah perintah tracer, dan kita akan mencoba salah satu opsi yang ini nanti. Kita coba menggunakan perintah yang D. Kita coba tracer strip D. Coba tracer ke website Microsoft. Microsoft.com. Dan kita lihat sudah berjalan perintah tracer ke Microsoft, ke website Microsoft. Dan perintah tracer ini memberikan informasi terkait informasi website yang ada di www.microsoft.com. Sudah tampil, sudah komplit trace untuk website www.microsoft.com, dan ada beberapa jaringan yang tidak terbaca seperti nomor 7 ini, request timeout. Kita coba tracer lagi ke Google. Dan untuk tracer ke google.com tidak ada kendala seperti ke Microsoft.com tadi. Di sini dari 10 informasi yang ditampilkan, semuanya bisa kita akses, bisa ditampilkan dengan kecepatan akses di masing-masing protokol jaringan. Baik, kita sudah ke tracer, kita lanjut ke pathing, yang mana pathing ini berfungsi untuk mengukur network latency dan network loss. Nanti kita akan coba ping
ke IP address atau alamat website. Kita coba dulu. Nah, ini untuk menampilkan informasi saja, opsi-opsi yang ada di perintah piping. Kita coba piping ke IP address kita tadi, IP address komputer. Apakah bisa digunakan? Kita coba. 192.168.1.14. Nah, piping ke IP address kita, ke jaringan komputer kita sudah bisa digunakan, dan hasilnya tampak seperti di layar ini. Dan dia lagi membaca informasi yang ada di jaringan komputer saya. Untuk piping ke jaringan komputer kita sudah bisa, sudah komplit, dan hasilnya terkirim 100 dan tidak ada loss. Artinya jaringan komputer kita baik, terkoneksi dengan baik. Kemudian kita lanjut ke perintah selanjutnya, yaitu nslookup atau bahasa Inggrisnya nslookup. Kita coba nslookup ini digunakan untuk menampilkan informasi tentang nama DNS dan IP address kita. Kita coba. Ini hasil dari perintah nslookup, yaitu menampilkan server dan DNS server kita. Kita coba. Kita menggunakan IP address ya. Baik, kita lanjutkan ke perintah selanjutnya, yaitu mesh. Perintah mesh ini digunakan untuk menampilkan atau mengubah konfigurasi jaringan komputer yang sedang berjalan, seperti IP address, subnet mask, default gateway, DNS, WIN, firewall, dan lain sebagainya. Kita coba.
Terjadi kesalahan. Dan kita tadi ketik perintah interface IP show config dari sub perintah next, yang mana kegunaannya untuk menampilkan beberapa konfigurasi termasuk menampilkan IP address kita dan DNS server, subnet, default gateway, dan lain sebagainya seperti yang tampil di layar ini. Ini informasi terkait IP address yang ada di jaringan kita. Kemudian kita lanjut ke perintah route, yang mana perintah route ini digunakan untuk menambah atau membuang atau menukar perintah routing tabel dalam sebuah host. Perintah ini digunakan untuk host dalam sebuah jaringan yang mempunyai 2 atau lebih router. Kebetulan saya tidak punya router, dan kita akan mencoba menjalankan perintah route. Kita coba menjalankan perintah route-nya. Kita ketik route. Dari perintah route ini tadi, sini dia akan menampilkan beberapa opsi dari perintah route tersebut. Kita coba menggunakan perintah route print. Apakah bisa? Kita coba. Route print. Bisa. Nah, dari perintah route print ini tadi, dia menghasilkan informasi yang ada di jaringan kita, termasuk interface list, router yang aktif, net destination, net mask, gateway, sampai interface dan metrik, route table, dan lain sebagainya. Itu adalah perintah dari route. Dan yang terakhir kita akan menggunakan perintah net, yang mana perintah ini digunakan untuk mengupdate atau melihat maupun memperbaiki jaringan yang ada di jaringan komputer kita. Kita coba menggunakan perintah net. Kita ketik net tadi, kita coba enter untuk menampilkan perintah. Nah, ini adalah bantuan untuk perintah net. Misalnya kita mau gunakan perintah net akun, maka ini akan menampilkan akun atau informasi akun yang ada di komputer kita. Kemudian net komputer, kita coba lagi. Nah, di sini net komputer digunakan untuk menambah atau mendelete. Nah, kita lewati. Kemudian kita coba net config.
developer workstation. Kemudian kita coba net view. Coba tidak bisa tampil, ada sistem error. Kita coba net user. Ini user, nama user atau nama desktop kita, administrator, dan default akun. Kita coba net help untuk bantuan. Nah, ini beberapa dari perintah net help untuk bantuan penggunaan dari perintah net help. Mungkin itu saja tugas dari saya atau perintah-perintah yang dijalankan melalui tugas 2 tadi sudah kita jalankan, dan sebagian perintah-perintah CMD-nya berfungsi dengan baik, dan saya ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing, rekan-rekan mahasiswa. Terima kasih.